Pak Ustadz, bagaimana hukumnya air bak mandi yang di dalamnya terdapat ikan? Apakah airnya masih suci untuk berwudu? Terima kasih. Demikian Ustadz, silakan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang budiman, perlu diketahui sebelumnya bahwa ikan dan kotorannya tidaklah najis karena kaidah yang berlaku dalam madhab Hambali dan Malikiyah bahwa air kencing dan kotoran binatang mengikuti hukum dagingnya. Jika dagingnya halal boleh dimakan, maka air kencing dan kotorannya tidak najis. Begitu pula sebaliknya. Dan inilah pendapat yang kuat berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya keterangan Umar bin Khattab ketika peristiwa perang Tabuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami berangkat menuju Tabuk dalam keadaan sangat serba kekurangan. Kemudian kami singgah di suatu tempat dan kami sangat kehausan. Hingga kami menyangka leher kami akan putus. Hingga ada orang yang menyembelih ontanya. Lalu dia memeras kotorannya dan meminumnya, sementara sisa perasannya ditaruh di atas perutnya. Hadis riwayat Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Mengenai hal ini, Ibnu Hibban menukil keterangan Imam Abu Hatim mengatakan bahwa para sahabat meletakkan sisa kotoran unta yang telah diperas, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan perbuatan mereka dan tidak menyuruh mereka untuk mencuci bagian yang terkena kotoran di badan mereka. Hal ini merupakan dalil bahwa kotoran hewan yang halal dimakan adalah suci. Jadi sudah jelas bahwa ikan maupun kotorannya adalah benda suci dan tidak najis. Kemudian apabila air tercampur dengan sesuatu yang suci, maka hukumnya tidak lepas dari dua keadaan. Pertama, apabila kemutlakan air masih terjaga, yakni tidak merubah rasa, bau, dan warnanya, maka hukumnya suci dan mensucikan dan bisa dipakai untuk berwudu. Dalilnya adalah hadis dari Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha. Dia berkata, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bersama Maimunah dari suatu bejana yang tercampur tepung. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Ahmad dengan sanad sahih. Dalam hadis tersebut terdapat campuran antara air dengan tepung. Tetapi campuran tidak sampai menyebabkan hilangnya kemutlakan air. Karena itu boleh bersuci dengan air tersebut. Kemudian yang kedua, apabila kemutlakan air tidak terjaga, seperti airnya berubah warna, berbau amis, dan sebagainya, maka hukumnya suci tapi tidak mensucikan. Atau dengan kata lain, tidak bisa dipakai untuk bersuci seperti berwudu atau mandi janabah. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah. Wallahu a'lam.